Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Kalau tiba-tiba ada yang telepon Tasya masuk partai politik ya, jadi calon anggota dewan, kira-kira dikasih apa enggak? Bagaimana orang tua kamu mendidik kamu, kok kamu bisa tetap rendah hati? Saya membayangkan dua anak yang sepertinya masih anak kecil, tapi menghadapi anak yang disebut oleh Tasya double akal. Pokoknya berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan terus berprestasi membanggakan nama Indonesia. Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Seperti biasa, tidak hanya bintang tamu yang dinantikan oleh pemirsa Q&A, tapi juga para panelis yang malam ini menemani saya. Siapakah para panelis andalan Q&A kali ini? Kita sambut ada Bang Henry Satio. Tepuk tangannya mana? Kang Maman. Kang Soleh Solihun. Trio leader. Dan juga ada teman-teman dari Mercu Buana, Jakarta. Terima kasih. Nah pemirsa, kali ini tentu saja spesial seperti biasa. Kami akan menghadirkan bintang tamu yang tentu saja luar biasa dan juga ia adalah sosok artis cilik yang sekarang sudah punya anak cilik yang harus kita ulik-ulik. Kita kasih clue-nya dulu ya. Kang Soleh, satu kata untuk menggambarkan bintang tamu kita. Lincah. Oh, lincah. Kang Maman. Cerdas. Cerdas. Bang Hensat. Menggemaskan. Bintang tamunya menggemaskan, cerdas, dan juga lincah. Ya. Siapakah dia pemirsa? Apakah Anda sudah tahu? Penasaran ya? Langsung saja kita saksikan yang satu ini. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bang Hen, mana jogetnya? Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Tra-la-la, la-la-la-la, tra-la-la, la-la-la-la-la. Tasya. Wah, wah. Tasya apa
kabar? Baik, Kak. Pertama-tama aku mau nanya deh, Tasya itu skincare-nya pakai formalin ya? Kok nggak berubah sih? Hanya di bonsai aja. Lagi sibuk apa nih? Sekarang selain menjadi seorang ibu, aku juga masih content creating, bikin konten di Instagram. Habis itu juga aku masih ngurusin project lingkungan aku. Terus ya most of the time itu sih sama, anak aku juga sekarang nyanyi, meneruskan legacy. Kita sempat bikin beberapa single bareng, terus baru-baru ini anak aku nge-remake lagu aku yang Aku Anak Indonesia. Wow, tepuk tangan. Tepuk Tasya. Aduh, kayak perlu waktu lebih lagi, harus kita ulik-ulik langsung saja. Tasya silakan duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tasya. Nah, Tasya, Yes. dari kecil ini kita sudah tahu Tasya ini lahir dan hidup Di di dunia, bawah spotlight. Di di dunia dunia hiburan. showbiz ya. Sampai sekarang. Ada enaknya, ada enggaknya, tapi banyakan sih aku sangat menikmati karena kayaknya udah jadi kayak sesuatu yang normal dan mungkin bagian dari identity aku aja sih menjadi seorang anak gembala itu, walaupun sekarang udah jadi mamah gembala ya kan. Tapi kayak udah comes to me naturally aja, kayak udah bagian dari hidup aku lah gitu, menjadi seorang penyanyi dan berkecimpung di dunia hiburan gitu. Sampai sekarang ya begini-begini aja. Tasya, Bang Hensat. Oke, ini siap. kan lagi ada perdebatan antara pencipta dan penyanyi ya. Tasya ngebela geng yang pencipta atau penyanyi? Aduh, jujur aku ini lagi belum ngeguyup di salah satu kubu lagi, cuman ya pasti sebagai seorang penyanyi ya itu deg-degan juga ya, ada deg-degannya juga. Di satu sisi pasti kita tahu banget intellectual rights itu benar-benar harus dihargai gitu. Tapi sebagai seorang penyanyi yang mempopulerkan lagu juga pastinya kan dan mungkin lagunya udah dinyanyikan dari lama sebelumnya, mungkin nggak ada perjanjian ataupun aturan seperti sekarang itu agak deg-degan juga sih. Cuman kalau untuk disuruh memilih satu, aku belum mengkaji lebih dalam harus memilih yang mana. Cuman intinya gitu sih, sebagai seorang penyanyi pastinya juga ada deg-degannya. Nyiptain lagu juga nggak Tasya? Ada beberapa lagu. Nah, jadi gimana tuh sekarang? Ya kan, dilematis kan. Ya itulah, aku belum bisa jawab sekarang sih. Karena aku sendiri. Begitu ngeliat Tasya jadi, aduh kayak menganggap, udah sama anak Ya, kita sudah mah lah. aja. Nah, Kang Soleh gimana? Seseorang yang mendapat popularitas dari kecil kan rawan attitude belagu atau apa. Bagaimana orang tua kamu mendidik kamu, kok kamu bisa tetap rendah hati dari Dan tidak tumbuh. kayak kita tidak pernah mendengar cerita miring, ini belagu atau apa gitu. Bagaimana sih orang tua kamu mendidik kamu? Ya padahal kamu kan sudah mendapat status artis dari sejak umur 4 tahun gitu. Justru aku rasa orang-orang yang udah lama berkecimpung di dunia seni ini, di dunia showbiz ini sangat menghargai kayak kerja dari banyak orang gitu. Karena kita tahu untuk bikin satu project itu nggak cuman talentnya doang atau nggak cuman artisnya doang gitu, nggak cuman penyanyinya doang, tapi banyak banget orang yang bekerja untuk mensukseskan satu project tersebut. Sehingga dari dulu aku pas kecil tuh kayak suka dibilang gitu sama mama aku. Kebetulan kan mama aku manajer aku tuh. Jadi suka dibilang kayak, nih coba lihat di situ ada kameramen, di situ ada lighting man. Itu semua mereka bekerja bareng-bareng untuk project ini loh, untuk misalkan video klip kamu atau untuk sinetron kamu. Kamu kalau tampilnya maksimal, kemudian juga kamu kalau misalkan punya attitude yang baik, ya itu tandanya kamu juga ikut mendukung project ini dan kamu menghargai waktu mereka dan kerja keras mereka gitu di lokasi gitu. Jadi aku paham betul gitu bahwa untuk bisa sukses ataupun untuk bisa jalan lah satu project itu tuh butuh kerjasama sama banyak orang, sehingga dibutuhkan juga kayak attitude kita yang baik, kita menghargai waktu orang, kita menghargai energi orang yang bekerja dan juga karya-karya mereka gitu. Nah itu tadi makanya pencipta dan juga penyanyi emang harus kerjasama. Kenapa? Dengar Iya nggak tadi sih? attitude bersama-sama ya. Iya. Bersama-sama saling menghargai. Oke, kalau Kang Maman melihat sosok Tasya yang secara mental dan psikis kebijaksanaan sudah bertumbuh. Walaupun mungkin secara fisik dan wajahnya tetap Begini gemes tumbuh. gitu. Saya justru tertarik pada lagu Anak Gembala tadi. Iya. Apakah karena paman datang membawa pisang, rambutan, sayur mayur, bercerita tentang ternak yang berkembang biak, yang membuat kamu jadi bercita-cita ingin jadi Menteri Lingkungan Hidup dan membangun Green Movement?
Iya, banyak juga lagu-lagu itu bisa menginspirasi ya. Selain lagu-lagu itu, kebanyakan lagu-lagu aku memang menceritakan tentang kehidupan yang asri, yang dekat dengan alam. Ada lagu aku judulnya Sukacita, kata-katanya ku hirup udara nyaman dan segar. Terus ada juga lagu Penghuni Hutan yang tentang kayak melindungi hutan. Itu pastinya juga menjadi inspirasi aku ya untuk bisa anak-anak tuh kalau dinyanyiin lagu itu kebayang gitu kayak gimana sih alam yang baik, alam yang asri seperti apa gitu. Membawakan lagu itu tuh kayak kita nge-review dulu, kayak istilahnya reading dulu tuh, kayak ini lagunya tentang apa sih, gimana oh tentang alam, disuruh ngebayangin dulu kayak gimana menurut kamu, kayak misalkan lagu Pemandangan, memandang alam dari atas bukit, kayak gimana tuh kayak di bayangannya, sehingga ya jiwanya juga bisa keluar gitu di lagu itu. Walaupun dulu nyanyinya ya sangat terlihat natural, tapi di balik itu semua pasti ada proses penjiwaan dulu untuk meresapi lagunya, untuk kayak tahu konteksnya, apalagi untuk anak-anak ya yang kayaknya kalau cuman diajarin notasi dan juga liriknya aja, melodinya aja mungkin nggak bakalan bisa relate gitu dengan apa yang dinyanyikan. Tapi benar bisa Tapi bikin diceritain. kamu bercita-cita jadi menteri lingkungan gara-gara menyanyikan itu. Itu lain cerita sih. Kalau itu karena dulu pas aku SMP, aku tuh jadi duta lingkungan, diajak sama Kementerian Lingkungan Hidup. Di situ jadi banyak belajar nih soal lingkungan hidup. Terus dulu kan belum ada internet kayak sekarang ya. Jadi benar-benar harus belajar, ada pelatihannya dulu. Terus ngelihat berbagai kota di Indonesia, bagaimana mereka mengadaptasikan aturan-aturan lingkungan, ngelihat kota-kota yang sangat inovatif gitu dalam menanggulangi masalah lingkungan, itu yang menjadi inspirasi aku sih. Gimana rasanya menunggu dokter bilang ini operasi cuma 5 jam tapi kamu harus menunggu sampai 8 jam? Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama saya Yohana Margareta dan juga panelis kita yang luar biasa, dan tak lupa bintang tamu kita Tasya, tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita lanjutkan aku mau tahu, Tasya, support system terbesarmu itu sekarang siapa sih? Sekarang pastinya suamiku number one. Suami. Persoalannya aku kan juga dengar cerita nih bahwa kamu itu juga mendapat gelar The Queen of LDR, long distance relationship. Bener banget. Dari pacaran sampai bahkan saat menikah itu masih LDR. Pokoknya dari support sistemnya terus gimana itu? Iya, pokoknya dari sampai sekarang nih udah sekitar 12 tahun ya kenal dan dekat dengan suami gitu dari dulu sebelum nikah. 9 tahunnya aku LDR-an. 9 tahun LDR-an. Iya, jadi Wow. emang lebih banyak porsi LDR-annya di relationship kita daripada bersamanya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah for good di Selama Indonesia. LDR itu gimana? Jo lagi belajar. Trust gitu. Ini aku belajar, nggak apa-apa dong saya curhat. Kan menjaga kepercayaan satu sama lain tuh nggak mudah. Iya. Kok bisa betah 9 tahun loh? Memang kata orang sih yang paling menantang dari LDR itu kayak trust gitu. Tapi aku rasa sih trust itu bukan tantangan pasangan LDR aja, tapi in every relationship pasti kayak salah satu tantangan terbesarnya adalah trust gitu. Jadi nggak cuman dihadapi sama pasangan LDR aja. Cuman disclaimer, memang sebagai yang menjalani LDR is not for everyone gitu. Nggak semua orang cocok gitu kan di LDR. Nah kebetulan aku sama suami bisa menjalani hal tersebut karena mungkin pola komunikasi kita terbentuk dengan bagus. Aku juga jadi banyak belajar sih. Aku belajar bagaimana bisa mengartikulasikan feelings aku, perasaan aku, apa yang aku suka dan nggak suka. Kita bisa saling mengkomunikasikan kayak boundariesnya apa sih, terus kayak kita pengennya kayak gimana, apa yang aku nggak suka.
in a manner yang nyampe gitu ke satu sama lain gitu. Berarti Randi suami kamu ini termasuk pria green flag nggak sih? Green flag banget. Buat aku sih green flag ya. Tepuk tangan. Susah nyarinya. Se-green flag apa sih si Randi ini dan seperti apa sih sosok Randi? Pengen ngobrol juga dong. Kita undang langsung Randi Bahtiar, suami Tasya. Halo Randi, apa kabar? Silahkan langsung duduk saja. Halo. So sweet. Yang pernah kasih suami. Enggak, dia biar berdiri, kita kasih selamat gitu. Aduh, Randi, apa sih resepnya menjadi pria green flag yang bisa menaklukkan Tasya dan bisa awet LDR sampai 9 tahun? Mungkin yang penting jadilah diri sendiri gitu. Jadi nggak terkesan fake begitu kita ngobrol atau begitu kita ketemu, begitu kita berinteraksi. Jadi jadilah diri sendiri. Pas ketemu tuh langsung suka gitu ya? Menurut aku juga karena kita berdua punya values yang sama sih. Apa valuesnya? Yang paling kayak misalkan kita, kalau aku tuh jarang yang kayak kode-kode gitu loh kalau mau sesuatu atau mau apa bilang gitu ke dia. Yang mana itu meminimalisir drama gitu kan. Dan dia pun juga cukup peka gitu ke aku kalau misalkan ada sesuatu. Itu mungkin yang pertama kayak value, kayak gimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menurut kita nyaman dan gak nyaman. Terus ya pasti values iman gitu juga sama, terus juga sama-sama mau belajar lebih baik. Sama itu juga sih sama-sama suka belajar gitu ya. Jadi dia senang kalau ngelihat aku bisa thrive in my education. Aku juga senang ngelihat dia bisa terus berjuang, thrive in his career, in his education. Oke, langsung aja deh Bang Hensat deh dari tadi, daripada ngeliatin aku terus, tanya aja Bang daripada ngeliatin aku. Ren, kalau tiba-tiba ada yang telepon Tasya masuk partai politik ya, jadi calon anggota dewan, kira-kira dikasih apa enggak? Kan secara popularitas tinggi banget nih. Iya. Pastinya itu semua akan kita obrolin sih. Pasti dia nanya ke aku. Yang Karena gimana? itu udah kejadian. Oh iya. Terus nggak dikasih ya? Dikasih, cuman akunya sendiri yang kayaknya belum pede gitu. Akunya sih. Oh, kenapa? Padahal angkanya gede ya? Nggak sampai ke tahap sebut Belum angka. sampai ke situ. Iya, cuman waktu itu kan election pertama tuh aku mulai di approach pas baru lulus kuliah tuh 2018. Aku lulus S2 dari US. Itu bahkan beberapa ketua partai bahkan yang telepon gitu. Terus aku kayak ngerasa kok aku kayaknya belum banyak pengalaman dan keluarga tuh nggak ada yang dari politik. Apa yang Tasya suka dari Randi, Randi suka dari Tasya? Satu kata. Aku suka dia pinter dan bisa melakukan hal yang aku nggak bisa gitu. Contohnya? Kayak sesimpel ya dia tinggi kan, jadi kayak ngambil barang yang kayak Maling on the jambu top gitu maksudnya? shelf tuh dia bisa, aku nggak bisa. Saling gitu. melengkapi. Kalau Saling Randy, melengkapi. apa yang disuka dari Tasya? Pinter, bisa diajak diskusi, bisa diajak nanya pendapat. Ya, terutama yang serius-serius. Kang Maman silakan. Ada di Instagram ada yang menarik tuh kamu nulisnya. Ketika kamu mengabadikan banyak hal lalu kamu tulis momen penuh perjuangan akhirnya jadi kenangan yang bisa dipajang. Ada hari-hari penuh lelah, rasa ragu yang kadang datang, tapi semua terbayar dengan senyum bangga yang menghiasi. Lalu kamu menceritakan tentang mimpimu untuk anakmu dan untuk keluargamu. Apa mimpimu untuk anakmu dan keluargamu? Ya, aku pengen dia bisa memaksimalkan potensinya apapun itu. Sekarang dia lagi kepengen jadi engineer karena anak aku yang Arasya dia koleksi kipas. Mungkin ada yang udah tahu. Kipas angin. Karena dia terinspirasi sama papahnya, dia pengen jadi engineer dan papanya sangat memfasilitasi. Jadi, tapi di lain sisi dia juga suka nyanyi. Dia punya single, pokoknya intinya apapun itu jalan yang nanti dia pilih, semoga dia bisa memaksimalkan potensinya, bisa bahagia dengan apa yang dia pilih dan bisa terus berprestasi dan selalu jadi penyujuk hati kita berdua. Yang dengan featuring dengan The Kiddos itu pilihan dia atau ibunya? Dia tuh selalu bilang ke aku kayak, aku juga sempat ngajarin ke dia kayak sedikit lah financial literacy gitu, kayak mama dan papa tuh bekerja supaya di rumah kita selalu ada makanan, bisa beli mainan, itu karena mama dan papa bekerja, nanti kita dapat uang sehingga kita bisa beli apa yang kita mau. Ya dia langsung bilang, aku juga mau bekerja supaya aku bisa tambah koleksi kipas gitu kan. Jadi dia sangat excited kalau aku ajak
Karena dia mungkin dia seneng banget yang pertama kalau disuruh ngevlog gitu yang kayak syuting, dia happy kalau disuruh syuting. Cuman kan dia belum tahu kayak misalkan nyanyi itu gimana sih. Ya untungnya aku berkecimpung di dunia tersebut dan bisa memberikan dia kesempatan gitu untuk nyobain gigs, untuk nyobain petualangan-petualangan baru lah di dunia musik, di dunia entertainment. Pak, lagunya Ate Mahmud yang jadi pilihan, yang kamu nyanyikan ketika umur 8 tahun. Salah satunya karena mau menyambut Hari Anak, terus dari umur 2 tahun, Ar itu tuh udah hafal lagu itu, Aku Anak Indonesia. Sebelum lagu itu memang Arasya sama aku udah bikin beberapa single gitu. Ada lagu judulnya Apa Kabar, ada Aku Temanmu, Ayo Gosok Gigi, terus kita juga nyanyiin lagu soal transportasi umum. Nah, sebelumnya lagi dia juga pernah waktu umur 3 tahun cuman sedikit banget ikut-ikutan aku ketika aku dan beberapa mantan penyanyi cilik menyanyikan lagu Aku Bisa, yang mana itu lagu aku juga. Nah sekarang pengen juga nih dia nyanyiin, aku sih yang gak pengen kayak Ar nge-remake dong salah satu lagu aku gitu. Apa ya yang dia suka, salah satu itu Aku Anak Indonesia. Tadi kan Kang Maman bicara soal menanyakan mimpi untuk keluarga. Tapi ketika berproses mewujudkan mimpi itu kan di tengah-tengah Randi sempat sakit. Kanker getah bening ya Randi ya? Iya. Dan sekarang sudah sembuh total? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu proses sakitnya itu berapa lama dan seperti apa suasana saat itu stadium 2 ya? Itu gimana ceritanya Randi? Waktu itu batuk-batuk. Aku juga waktu itu lagi latihan maraton. Jadi aku kira batuk-batuk itu gara-gara aku kebanyakan latihan. Ternyata iya lama-lama nggak sembuh-sembuh, udah kayak sebulan dan itu masa konstan pandemi. terus ya, Masa pandemi, jadi kita kayak orang kan pas masa pandemi batuk dikit kayak parno banget nggak sih? Jadi swab terus setiap swab juga hasilnya negatif COVID gitu kan. Jadi kenapa nih ke dokter THT sampai obat antibiotiknya habis masih batuk, dan batuknya kayak konstan gitu loh. Kita bisa tahu Randi datang karena pasti ada suara batuknya dulu gitu. Situasi terparahnya itu apa? Nggak, one day dia batuk mengeluarkan darah. Ya, terus dia nelfon aku kayak, "Yang tadi aku batuk terus keluar darah." Langsung ke dokter paru hari ini juga aku bilang. Langsung scan paru-parunya bersih tapi ditemukan ada massa, tumor di rongga dadanya. Barulah kayak kita biopsi, akhirnya dari biopsi itu pertamanya dibilang, oh ini timoma nih namanya, harus operasi open chest surgery, kayak bedah toraks gitu. Jadi dia akhirnya operasi bedah toraks, diangkat tumornya, lalu tumornya itu diperiksa untuk diketahui lebih lanjut itu jenis kankernya apa. Dia malah belum bilang kanker ya, jenis tumornya apa, jinak atau enggak. Pas operasi itu kayak dokternya tuh nyamperin kita keluarga gitu loh, dan bilangnya tuh pertama gini, kalau dari karakteristiknya sih ini menurut pengalaman saya ini ada keganasan kayak gitu. Jadi di situ tuh momen yang paling kayaknya hancur banget gitu, kayak oh my god ini Tasya keganasan. hancur. Tapi gitu. pikiran Randi dan perasaan Randi waktu mengetahui itu belum tahu, bahkan itu dia belum tahu. Terus setelah dia recovery dulu, karena kan operasi itu kan operasi besar banget yang mana kayak dadanya gitu, tulang dadanya dibelah gitu, dia harus kayak recover. Meanwhile kita juga menunggu hasil lab gitu, bisa jadi kemungkinannya itu kanker paru, yang mana kalau kanker paru mungkin sebagian parunya harus diangkat. Terus ada kemungkinan juga beberapa penyakit lah, tapi yang kemungkinannya paling kecil cuman curable itu lymphoma Hodgkin, dan ternyata Randi dapat yang itu, walaupun rare tapi curable. Jadi di situ kita optimis ya menjalani segala treatment, karena dokter bilang oh ini alhamdulillah ada obatnya nih untuk yang lymphoma Hodgkin gitu. Tapi gimana rasanya menunggu dokter bilang ini operasi cuma 5 jam tapi kamu harus menunggu sampai 8 jam? Nerve wracking banget, kayak nggak bisa berhenti berdoa, tapi di lain sisi juga sebagai seorang ibu aku masih punya Arasya yang waktu itu masih ASI juga, jadi aku nggak bisa terus-terusan nemenin Randi justru di rumah sakit. Untungnya ada ibu bapaknya Randi yang saat itu bisa standby di rumah sakit, jadi aku bolak-balik tuh selama 5 jam itu aku pulang dulu nyusuin anakku. Ya dikabarin doang sih paling kayak ini kayaknya operasinya lebih lama nih karena ternyata udah ada perlengketan di mana lah gitu-gitulah. Kadang tuh aku suka ngumpet-ngumpet nangis gitu dari dia. Iya. Randi tahu nggak? Aku baru tahu. Oh baru tahu. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh... Ya, kembali di Q&A masih bersama Tasya dan juga Randi. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bang Hinsat yang belum selesai terkait dengan kanker yang sempat dialami oleh Randi. Mau nanya apa Bang Hinsat? Waktu dengar tervonis bahwa ada kanker, Randy gimana? Pasti ya kaget ya. Kaget, terus mental juga drop. Kayak muncul pertanyaan-pertanyaan kayak apakah selama ini aku makanannya kurang bersih? Apakah aku selama ini kurang beribadah, kurang bersedekah, yang kayak gitu. Muncul refleksi diri semacam itu. Terus ya banyak yang aku baca-baca, aku langsung beli buku banyak soal kesehatan, soal agama juga. Terus ya muncullah pencerahan kalau ya aku cuma bisa bersyukur. Ini memang takdirnya dan aku cuma bisa pasrah. Dan sekarang aku harus ngeliat ke depan kayak gimana, solusinya apa. Untungnya istri aku juga mensupport aku untuk semua proses ini. Jadi kayak dia bantu aku cari tahu apa sih ini penyakit cancer, apa sebenarnya, terus seberapa curable si cancer ini. Sempat ada pesan-pesan untuk Tasya nggak? Ada di fase-fase Kayak kita nggak mau kayak kita nggak mau kayak seolah-olah it's the end of him gitu. Aku sih selalu kayak nggak mau. Aku cuma nanya kayak how do you feel right now? Kayak are you scared gitu? I'm scared. Aku bilang gitu. Tapi we're gonna get through this gitu. Aku mentalitas optimis banget pada saat itu kayak ini Allah tuh ngasih kita cobaan ini karena tahu kita bisa melewati ini semua gitu. Pas saat itu terjadi kayaknya itu semua nggak aku ucapin ke Randi gitu. Nanti kalau kamu gini gimana? Itu nggak bakalan aku ucapin ke Randi. Itu kayak cuman ketika aku di shower gitu aja. Kayak kadang tuh aku suka ngumpet-ngumpet nangis gitu dari dia. Iya. Randi tahu nggak? Aku baru tahu. Oh baru tahu. Dia tuh nggak pernah sekalipun kayak ngeliat aku jadi sedih. Tunggu tuh. Nah Tasya sangat menyembunyikan perasaan air mata tentang Randi sakit di depan Randi sampai di malam ini Randi baru tahu kalau Tasya sering nangis. Iya kayak aku ngumpet kayak aduh aku jadi sedih. Kayak aku ngumpet gitu di kamar mandi pas aku lagi mandi kayak aku nangis sendiri kayak aduh gimana nih kalau misalkan anak aku masih kecil terus aku kayak I cannot live without you gitu kayak aku belum siap gitu kayak masih banyak banget hal yang pengen aku lewati berdua. Waktu itu kita baru nikah kayak 3 tahun gitu kan. Jadi kayak belum this is not enough gitu. Kayak belum kita belum conquer the world. Kita belum ke banyak tujuan-tujuan yang belum kita capai bersama gitu. Jadi kayak suka Randi pernah punya pikiran kayak gitu, Ran? Pas masuk ruang operasi sih itu kepikiran banget. Apa yang paling ditakuti seandainya katakanlah ternyata ya tidak bisa lebih lama dari yang diharapkan. Nah, sama satu hal. Apa yang mungkin sampai saat ini Tasya nggak tahu tentang apa yang dipikirkan Randi saat itu. Seperti halnya kita baru tahu ternyata Tasya di balik layar sering nangis tentang Randi. Pas masuk ruang operasi sih itu sebenarnya aku banyak mendem perasaan memang. Karena emang itu operasi yang major karena takut sekali. Aku sangat takut sekali kalau nggak bisa sadar kembali. Iya tapi itu cuman sebentar sih. Aku cuman kepikiran itu sebentar. Terus begitu masuk ruang operasi atau ruang persiapan operasi itu semuanya normal gitu. Ini kayak operasi yang berjalan hari-hari buat mereka. Nah itu menenangkan kayak kekhawatiran. Sorry, ini di Indonesia kan pengobatan? Di Indonesia karena kan pandemi. Kita kan total lockdown, jadi nggak bisa. Walaupun kita consult telemedicine ya ke luar negeri, alhamdulillah kita ditangani dengan orang-orang yang sangat profesional dan juga ahli di bidangnya. Terus dengan teknologi medical technology yang memadai juga. Aku compare sama yang di Singapura gitu. Prosesnya seperti apa, alat yang digunakan seperti apa, dan itu sama persis sama yang ada di Indonesia. Tapi belum terjawab Tasya. Kenapa Tasya tidak ingin menunjukkan kesedihan di depan Randi air mata selama bertahun-tahun menyembunyikan? Karena dia kayak berpegangan ke aku kayak semuanya akan baik-baik aja kan yang gitu, dan aku harus bisa bilang ke dia ya semuanya baik-baik aja dan kita akan melewati ini. I have plan. Kita punya plan untuk ikhtiarnya mau seperti apa. Pasti namanya ikhtiar ya diiringi dengan doa dan juga tawakal. Tapi aku udah punya plan. Kita bakalan kayak gini. Kamu bakalan ngejalanin ini. Aku tuh baca banget kayak kamu berusaha jurnal tegar gitu apa segala macam. Aku tuh hanya penasaran dengan sikap Tasya yang tadi Tasya bilang berarti Tasya tuh benar-benar selalu
tampak tegar, ceria, di balik nangis itu nggak mudah loh Tasya. Iya, mungkin juga karena aku orangnya bisa kayak, oh udah acting dari kecil mungkin. Yang menarik tadi Bisa saya garis jadi, bisa bawahi kayak- itu. Ini air mata pertama di ruang publik karena ketika dirimu mengatakan ke publik paru-parunya Randy digunting dikit, kamu pun nggak nangis waktu itu. Enggak, dan itu kan juga ada dia kan di sebelah aku. Iya, kayak makanya. nggak bakalan lah gitu. Sekarang ada Randy. Ya sekarang kan dia udah sembuh. Kita alhamdulillah Amin. udah bisa dibilang sama dokter udah remission gitu. Jadi istilahnya udah. Apa yang paling mengubah Randy sejak peristiwa kanker itu? Yang paling berubah dari seorang Randy? Lebih rajin beribadah menurut saya itu. Ada makanan yang nggak dimakan? Makanan juga lebih dijaga. Ada larang, Dia tapi ada nakal. pantangan dari dokter. Kayak yang misalkan nggak boleh makan highly processed food misalkan gitu karena itu salah satu faktor resiko. Ada banyak sekali surprise dari cerita Tasya. Kita juga mau ada surprise pertanyaan tapi buka box dulu Tasya. Box Oke. kali ini ada 9. Tasya pilih salah satu, di dalamnya akan ada pertanyaan yang harus dijawab. Ini adalah box Gajah Duduk. Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Oke. Sponsor kita malam ini, pilih nomor berapa Tasya? Nomor 4. Nomor 4, kita buka box nomor 4. Point of view. Oke, semangat dulu. Box nomor 4. Langsung aja ya aku bacain pertanyaannya Tasya. Oke. Menjadi orang tua tentunya mendapat banyak pelajaran dari anak-anaknya. Nah, apa pelajaran yang Tasya dan Randy dapatkan dari Arasha dan Safanina atau yang biasa dipanggil Shanin? Tasya dulu, baru Randy. Pelajarannya banyak banget sih. Mengelola emosi salah satunya untuk bisa navigate anak-anak yang tumbuh bahagia, happy dan bisa mengatakan apa yang dia rasa. Kita juga butuh bisa meregulasi emosi kita sendiri dulu. Gitu kan. Meregulasi emosi. Iya, Oke, kalau sebelum kita Randy? bisa meregulasi emosi mereka. Reasoning yang bagus dan tepat. Karena anak itu nggak selalu mau disuruh gitu. Misalnya suruh makan, dia nggak selalu langsung mau makan. Harus ada negosiasi di balik itu sebenarnya. Belajar Kayak negosiasi kamu, ya. iya belajar negosiasi. Kamu makan itu buat biar nggak sakit perut, biar bisa tumbuh besar, bisa tinggi kayak papa, bisa main basket. Itu dia langsung semangat tuh kayak gitu. Kalau kayak cuman yang sekedar alasan yang nggak penting, misalnya kayak kamu makan harus 3 kali sehari, itu dia nggak peduli. Dia nggak ngerti konsep itu. Jadi seni negosiasi itu penting. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Tasya dan juga Randy itu menyampaikan pelajaran dari dua angel mereka, kita juga pengen tahu dong, ada satu statement tentang Tasya dan juga Randy. Kita putarkan. Baik, suka ngajarin aku matematika dan suka tenis. Kalau lagi nyantai dia suka nonton anime. Tiba-tiba, atau aku harus ke Indonesia. Papa orangnya juga suka tenis dan suka main yang ekstrim saat malam-malam atau pagi-pagi. Dan papa orangnya penyayang. Kalau Ari udah besar pengen jadi engineer kayak papa. Olahraga apa Randy itu yang ekstrim dikerjakan malam-malam? Spesifik lagi malam-malam. Malam dan pagi-pagi. Komentarnya dulu dong Tasya Randy. Surprise sih. Ternyata sangat berkesan ya. Mama yang mengajarkan aku matematika. Spesifik, padahal banyak deh kayak ilmu kehidupan yang aku ajarin ke dia. Lebih dekat mama atau papanya? Sama lah. Sama ya. Sama sih. Ya, Tapi yang ngajarin pelajaran mamanya. kadang papanya juga kalau kayak apa ya PR science gitu biasanya. Tapi tadi baca. maksudnya ekstrim tuh apa ya, Jadi Randy? Randy tuh kalau main sama anak-anaknya suka ekstrim kayak misalkan kayak gendong yang tinggi banget atau kalau main ayunan tuh yang kayak di swingnya kayak udah kayak kora-kora gitu loh. Apa yang kamu nggak pengen Arasha alami bila nanti dia menjadi superstar gitu? Alhamdulillah aku merasakan sangat menikmati masa kecil aku. Banyak
teman-temanku mantan penyanyi cilik juga bilang kayak istilahnya kayak gue waktu kecil banyak kerja sih jadinya kayak nggak ngerasain masa kecil gitu. Tapi aku either aku nggak tahu konsep masa kecil itu kayak gimana yang normal-normal aja, atau aku kayak I live my life to the fullest aja pada saat itu gitu. Karena menurut aku playground aku ya di panggung gitu, aku sangat menikmati. Terus aku juga sering ngajak temen, karena aku juga mungkin sekolah di sekolah yang umum biasa, maksudnya sekolah swasta biasa. Banyak dari teman-teman yang lain mungkin juga homeschooling apa yang mungkin nggak merasakan kayak main sama teman. Jadi aku sering banget kayak ngajak teman-teman aku kayak syuting bareng gitu. Jadi kalau aku sendiri sih there's no regret gitu, nggak ada hal yang ingin aku sesali. Ups and downs itu hanyalah bagian dari kehidupan aku dan pastinya itu yang membuat aku bisa menjadi aku yang sekarang gitu. Dan so far sih belum ada ya yang aku sesali dan aku sangat bersyukur. Cuman paling kalau ke Ar gitu karena sekarang dia udah mulai syuting apa segala macam, yang paling aku tuh lebih strict aja sih daripada mamaku dulu sebagai manajer. Kalau misalkan mamaku dulu kayak aku syuting oke, cincai lah, kayak misalkan perjanjiannya selesai jam 8 malam, oke cincai lah masih sampai jam 10 malam masih oke gitu. Tapi kalau Arasya aku strict banget gitu. Waktu Randy kecil melihat Tasya kecil di TV, apa perasaannya Randy? Dipersembahkan oleh Kita mau buka box lagi Tasya. Tadi udah box pertama nomor 4. Kali ini box nomor berapa di segmen kali ini? Pilih yang Aku ya. Oke, Randy boleh pilih nomor berapa? Nomor 8. Aku suka biru. Nomor 8. Ada sejarah dengan nomor 8, Randy? Aku suka warna biru. Oh, suka warnanya bukan Suka angkanya. warnanya. Oh, satu hati. oh, apa itu? Warna heart. Nah, satu hati ini kita mau ada games untuk Tasya dan juga Randy. Nanti akan ada kata-kata yang akan aku sebutkan. Nah, silakan untuk memperagakan. Kata yang pertama, telepon. Oke, sama. 90s soalnya kalau Kita anak yang zaman seneng sekarang ya. gitu deh kayaknya. Oke, yang kedua. Telepon. Tenis. Buka kaca mobil. Kaca mobil. Anak gym. Kayak, Wow. Cinta. kamu nyontek. Oh, beda ternyata di Beda sini. aku gini. Oke. Pengen beda ya sama aku ya. Kamu udah Kaget. Oh, sama. Kipas angin. oh. Tek. Oke, tepuk tangan. Nah, tadi itu kata-katanya memang standar, Kang Soleh ya, Kang Maman. Memang standar, tapi kalau dilihat dari gesturnya tadi tuh bener-bener mirip loh, sama loh. Artinya kalian itu memang satu hati gak sih? Tepuk tangan dong. Dia gak Kang Soleh? Apa Kalau pendapat saya Kang Soleh? penasaran ini kan kalian cuma beda 2 tahun. Waktu Randy kecil melihat Tasya kecil di TV, apa perasaannya Randy? Dia tuh gak pernah ngeliat aku pas kecil karena dia sempat SD di Amerika, jadi dia kayak Kamu jadi masa kecil nggak pernah melihat Tasya kecil itu? Bisa dibilang nggak pernah. Terus aku juga Tapi tahu kan lagu Anak Gembala? Tahu, cuman nggak hafal. masa nggak tahu sih lagu anak. Tahu, cuman nggak hafal. Tapi nggak pernah nonton di TV. Karena tontonan. Kan dikenalin katanya. Nah, Iya betul. Pak. terus kamu kan dikasih tahu, ini Tasya dulu penyanyi anak kecil, apa yang Yang bilang Instagram. sama? Dikasih aku ya. cobain dulu lagunya yang mana sih? Lagunya dikasih cobain lagu yang Yang mana? Bukan dia juga tahu lagu saya. gembira berkumpul. Terus diliatin pas kecilnya kayak gimana, terus diliatin pas besar gimana. Lo kok sama kayak bro? Ya, waktu itu tuh dia tuh sempet, pasti dia lupa. Waktu itu pas adiknya kan temanku di kampus gitu. Terus Randy tuh nanya kayak Tasya tuh yang mana? Terus dia nunjukin Instagram aku yang mana saat itu profile picture aku libur telah tiba, muka Tasya kecil. Terus dia kayak ngapain dikenalin sama anak kecil gitu. Peran Tasya ini kan awalnya tadi nggak tahu Tasya ini artis, tapi akhirnya cinta berkembang secara natural dan pure seperti itu. Dan ketika berjalan sama Tasya menghibur Randy. Tidak hanya menghibur, sekarang sudah menjadi istri, menjadi ibu 2 anak, menjaga Randy saat sakit, suka dan duka gitu. Luar biasa loh perempuan satu ini. Kamu menyadari ini kan Randy?
Ini sebagai sesama perempuan harus mendukung. Bagus. Hype me up, girl. Iya kan, Randi, Iya, kamu benar, menyadari Benar, itu sesuatu yang deskripsi seorang Tasya sempurna. bagi Randi itu sempurna. Apa yang akan kamu katakan sebagai ungkapan apresiasi terima kasih untuk Tasya malam ini? Aku boleh minta sepatah dua patah kata. Aku selalu bersyukur di sholatku, di doaku telah mempertemukan aku dengan Tasya, seorang ibu, dulu seorang perempuan, sekarang seorang ibu yang sangat peduli dengan semua yang aku lalui, dengan anak-anak kita. Dan aku sangat berterima kasih pada kamu, selalu bisa menjaga anak, bisa menjaga aku. Tanpa kamu, mungkin aku nggak seperti ini sekarang. Dan anak-anakku juga nggak seperti ini sekarang. Jadi aku sangat berterima kasih padamu. Love you so much. Always and forever. Kang Maman, lanjutkan Kang Maman. Saya membayangkan dua anak yang sepertinya masih anak kecil, tapi menghadapi anak yang disebut oleh Tasya double akal. Arasha itu kamu sebutnya double akal itu kenapa gitu? Ya soalnya dia selalu ada aja tingkahnya dan juga ada aja akalnya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Semua hal yang sangatlah absurd tapi semuanya make sense juga kalau dia yang jalanin gitu. Dia Itu yang sama kasih ke seperti aku. karakter bapaknya atau tidak? Kayak aku atau kayak kamu ya? Yeah. Kayak kalau Ar tuh lebih ke aku, Shanin itu Shanin. persis sama Randi gitu, kayak lincahnya, atletis, abis itu kayak yang paling kelihatan sih dia tuh lincah banget, terus kayak dia suka banget kayak manjat-manjat, terus dia suka juga cobain berbagai makanan, terus malu-malunya tuh persis banget sama Randi. Oke, Kang Maman. Aku bikin catatan kecil. Oke, silakan Kang. Prilly Latukonsina mengomentari sosok Tasya. Kamu kayak nggak numbuh. Bisa jadi ya memang tak tumbuh. Kenangan tentangnya adalah kenangan para homo ludens tentang masa kecil yang indah. Tapi sejatinya semesta membuatnya menjulang tinggi. Ia diberi pengalaman luar biasa dan menurutnya terburuk yang pernah ia alami. Bahkan paru-parunya Randy digunting sedikit gitu karena tumornya sudah nempel di situ. Di ruang publik ia tak terlihat meneteskan air mata dan kenangan tentangnya tetap anak yang riang ceria menyanyikan libur telah tiba. Koran 3 hari yang lalu bicara tentang libur, kalimat pertamanya pun tentang lirik libur telah tiba dari seorang Tasya. Tapi ku yakin ia tetap manusia biasa, hari ini terbukti. Punya air mata, rasa sesak dan sedih, tapi diberi kekuatan luar biasa. Sang Maha Pengasih dan Penyayang tahu betul, pundak anak kecil yang tak tumbuh itu teramat kuat, sekuat karang yang tak gerak dihempas gelombang samudra. Bukankah dia memberikan beban yang sesuai dengan kemampuan umatnya? Dan ku yakin itu semua karena cinta. Thank you Kang Maman, Makasih, Kang Kang Soleh, Bang Hensat. Nah sekarang Tasya dan Randy pesan untuk orang tua dan anak-anak Indonesia di luar sana yang menyaksikan Q&A malam ini. Karena Tasya. ini spesial Hari Anak ya, pokoknya berharap anak-anak Indonesia bisa tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan terus berprestasi membanggakan nama Indonesia. Thank you Tasya. Randy, pesan buat orang tua dan anak-anak Indonesia. Silakan Randy. Udah cukup dari Tasya itu sudah sekali. Masa aku setelahnya. Oke, pesan untuk suami di luar sana. Nah, boleh tuh. Be yourself. Teruslah mencintai keluarga kamu, terutama istrimu, karena dialah support system kamu, dialah partner kamu yang sampai mati. Thank you Randy, Tasya, lovely sekali. Kita juga bangga dan kita merasakan happiness yang sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini. Thank you Bang Hensa, Kang Maman, Kang Soleh. Terima kasih pemirsa Q&A yang luar biasa untuk waktu Anda bersama kami semuanya. Dan kami akan hadir di episode menarik dan inspiratif lainnya untuk Anda. Tak lupa, terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyediakan kostum yang saya kenakan pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu di episode Q&A lainnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada apa? Jawaban. Terima kasih. Silakan bersalam-salaman. Thank you Tasya, keren banget.
Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.